Cerita dimulai dengan adegan seorang ibu yang sedang berjuang melahirkan anak pertamanya. Dan setelah bayi laki-lakinya lahir, sang ibu dengan penuh kasih menamai putranya Max. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Kondisi sang ibu yang bernama Julia semakin melemah setelah melahirkan, dan akhirnya ia mengembuskan nafas terakhirnya tak lama setelah memberi nama kepada putranya. Kelahiran Max menjadi perbincangan di seluruh rumah sakit. Para dokter dan tenaga medis yang menangani persalinannya terkejut karena bayi tersebut memiliki sesuatu yang luar biasa, sebuah keunikan yang jarang ditemukan. Max memiliki tongkat sakti yang berukuran sangat besar. Seiring berjalannya waktu, Max tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Hingga tiba saatnya ia menjalani proses khitan, sebuah tradisi yang umum dilakukan di usianya. Ketika mantri yang bertugas melakukan prosedur tersebut melihat kondisi Max, ia pun terkejut. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Menyadari tantangan yang ada, sang mantri akhirnya memutuskan untuk menyiapkan peralatan khusus agar proses khitan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dengan penuh kehati-hatian dan persiapan yang matang, ia pun bersiap menjalankan tugasnya yang tidak biasa itu. Bertahun-tahun pun berlalu dan kini Max telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Suatu hari ia mendapat undangan untuk menjadi tamu dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Rina, seorang pembawa acara yang dikenal dengan gaya wawancara yang belak-belakan. Dalam percakapan tersebut, Rina menyinggung rumor yang beredar luas di media sosial tentang Max. Dengan nada penasaran, ia bertanya apakah benar apa yang dikatakan orang-orang mengenai tongkat saktinya. Bahkan Rina mengungkapkan keinginannya untuk melihatnya secara langsung demi membuktikan kebenaran dari rumor tersebut. Jika Max berkenan, ia juga ingin menyentuhnya untuk memastikan bahwa semuanya memang asli. Sebelum menjawab permintaan Rina, Max memilih untuk menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Ia mengingat kembali masa-masa sekolahnya di mana kondisi fisiknya yang tidak biasa sering menjadi bahan perbincangan. Ukuran yang tak lazim itu membuat banyak orang memiliki prasangka buruk terhadapnya. Tak jarang ia dianggap sebagai seseorang yang berpikiran kotor hanya karena apa yang dimilikinya. Bahkan salah satu gurunya, seorang wanita bernama Paloma, juga memiliki anggapan serupa. Suatu hari, Paloma, guru Max, memasuki kelas dengan mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Max yang memang sangat mengagumi Paloma tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sang guru. Tanpa sadar, pikirannya mulai berandai-andai membayangkan bahwa Paloma sengaja menarik perhatiannya dan seolah mengundangnya untuk berinteraksi lebih dekat. Namun lamunan Max tak berlangsung lama. Paloma segera menyadari tatapan aneh yang diberikan muridnya itu. Dengan nada tegas, ia berusaha menyadarkan Max dari pikiran yang melayang entah kemana. Merasa terpojok, Max mencoba menghindari dengan alasan bahwa ia sama sekali tidak memperhatikan apapun yang berkaitan dengan gurunya. Bahkan ia mengancam akan melaporkan Paloma ke kepala sekolah karena merasa dituduh tanpa alasan yang jelas. Paloma yang tak ingin kalah mencoba membuktikan dugaannya. Dengan percaya diri ia meminta Max untuk berdiri. Dan saat itulah kecurigaannya terbukti. Ia terkejut melihat tongkat sakti milik Max, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa dugaannya memang benar sejak awal. Pada akhirnya, Paloma merasa telah menang, sementara Max hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mengelak. Dengan perasaan malu dan bingung, Max pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialaminya di sekolah kepada bibinya, wanita yang telah membesarkannya sejak kecil. Ia mengira akan mendapatkan teguran atau nasihat panjang lebar, namun reaksi bibinya justru di luar dugaan. Alih-alih memarahinya, sang bibi justru tersenyum dan mengatakan bahwa keunikan yang dimiliki Max bisa menjadi berkah di masa depan. Menurutnya, sesuatu yang langka seringkali membawa keberuntungan jika diterima dengan lapang dada. Kembali ke podcast, Rina yang penasaran dengan kisah hidup Max semakin ingin tahu lebih banyak. Ia meminta Max untuk menceritakan pengalaman remajanya, terutama tentang momen pertama kali ia benar-benar memahami dan menggunakan kelebihannya tersebut sebagaimana mestinya. Walaupun merasa sedikit malu, Max tetap berusaha terbuka dan mulai menceritakan kisahnya. Saat itu ia masih berusia 16 tahun dan tinggal bersama bibinya.
Suatu hari, bibinya memintanya untuk mengantarkan segelas air kepada seorang penghuni kos bernama Amanda. Amanda adalah seorang wanita muda yang menyewa kamar di rumah bibinya. Ketika Meg tiba di kamar Amanda dan menyerahkan air yang diminta, ia berniat segera pergi. Namun Amanda tampak enggan membiarkan begitu saja. Dengan rasa penasaran yang jelas tergambar di wajahnya, alih-alih membiarkan pergi, Amanda justru mengajak Meg untuk menghabiskan waktu bersamanya dengan bermain futsal. Saat semuanya hampir selesai, Amanda bersiap menikmati momen terakhirnya. Namun sebuah insiden tak terduga terjadi. Behel yang ia kenakan secara tidak sengaja tersangkut, menyebabkan situasi menjadi di luar kendali. Meg yang saat itu sudah bersiap untuk melepaskan semuanya, tak dapat menghindari kejadian yang berlangsung begitu cepat. Pada akhirnya, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Tanpa sepengetahuan mereka, seseorang ternyata merekam kejadian tersebut dan menyebarkannya ke media sosial. Video itu dengan cepat menjadi viral, menarik perhatian banyak orang, termasuk suami Amanda, seorang pria bernama Homer. Ketika Homer mengetahui apa yang terjadi, ia dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Perasaannya berkecamuk dan ia kehilangan kendali atas emosinya. Menyadari situasi semakin memburuk, Amanda berusaha melarikan diri untuk menghindari amarah suaminya. Ia berlari sekuat tenaga mencari jalan keluar dari masalah yang menimpanya. Namun takdir berkata lain. Saat berusaha menyelamatkan diri, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seekor kuda yang melintas dengan cepat menabraknya. Benturan keras itu membuat Amanda kehilangan keseimbangan dan dalam sekejap ia terjatuh dan akhirnya ia berpindah ke dunia sebelah. Sejak kejadian tragis yang menimpa Amanda, Meg berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak dari wanita manapun. Rasa trauma dan ketakutan terus mengantuinya, membuatnya memilih untuk menjalani hidup dengan lebih berhati-hati. Ia tak ingin lagi terlihat dalam situasi yang bisa berujung pada kesalahpahaman atau bahkan tragedi seperti sebelumnya. Namun suatu malam, takdir membawanya bertemu dengan seorang yang kembali menguji prinsipnya. Saat sedang menaiki sebuah bus angkutan kota, Meg bertemu dengan seorang wanita muda yang menggendong putranya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lynette dan dengan wajah penuh harap, ia meminta bantuan kepada Meg untuk membayarkan ongkos perjalanannya. Ia mengaku tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar. Alih-alih segera menolongnya, Meg justru berpikir lain. Dalam benaknya terlintas berbagai pikiran yang tak semestinya. Meskipun akhirnya ia setuju untuk membayar ongkos Lynette, ada syarat yang ingin ia ajukan. Perlahan ia mulai bertindak di luar batas, mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun sebelum semuanya berjalan lebih jauh, seorang kondektur yang berada di dalam bus mulai mencurigai gelagat Meg. Dengan sigap, ia segera menghentikan tindakan Meg dan menegurnya dengan tajam. Merasa ketakutan, Lynette segera bergegas turun dari bus bersama anaknya tanpa menoleh sedikit pun. Kembali ke podcast, Meg melanjutkan ceritanya kepada Rina. Ia mengungkapkan sebuah kenyataan mengejutkan, setiap wanita yang pernah dekat dengannya seolah selalu berakhir dengan nasib tragis. Ia bahkan menyebutkan bahwa sebelum Amanda, ada wanita lain yang mengalami hal serupa, yaitu Alexa. Saat itu Meg masih berstatus sebagai mahasiswa yang tengah sibuk mengerjakan tugas kelompok. Alexa, salah satu teman kelompoknya, datang dengan penuh semangat dan mencoba menarik perhatian Meg. Dengan nada menggoda, ia mengajak Meg untuk bermain futsal bersamanya. Meg yang memang sudah lama tak berolahraga, tanpa ragu menerima ajakan Alexa. Ia tak menyangka bahwa keputusan itu justru akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Meg menerima kabar mengejutkan dari salah satu temannya mengenai Alexa yang telah meninggal dunia. Berita itu membuat Meg terdiam dalam keterkejutan. Namun yang lebih mengganggunya adalah spekulasi yang mulai beredar di antara sahabat-sahabatnya. Mereka mulai menghubungkan kematian Alexa dengan kejadian malam sebelumnya, mencurigai bahwa peristiwa tragis itu terjadi setelah Alexa bermain futsal dengan Max. Max menolak untuk mempercayai tuduhan tersebut. Baginya itu hanyalah kebetulan belaka. Namun untuk memastikan kebenarannya, ia memutuskan pergi ke rumah duka bersama teman-temannya. Di sana mereka bertemu dengan ibu Alexa yang masih dalam keadaan berduka.
Dengan penuh hormat, mereka menanyakan penyebab pasti kematian Alexa. Sang ibu pun menceritakan apa yang ia ketahui. Menurutnya, dokter yang menangani putrinya menyatakan bahwa Alexa meninggal akibat infeksi serius yang kemungkinan besar ditularkan oleh kekasihnya. Sang ibu mengira bahwa Alexa baru saja menghabiskan waktu bersama pacarnya sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Mendengar hal itu, Meg hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa ibu Alexa tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya, bahwa orang terakhir yang bermain futsal dengan Alexa bukanlah kekasihnya, melainkan dirinya sendiri. Merasa putus asa dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi dalam hidupnya, Meg dan sahabat-sahabatnya memutuskan untuk mencari cara guna menghentikan apa yang mereka anggap sebagai kutukan. Mereka mendapat informasi tentang seorang dukun hebat yang tinggal di sebuah desa terpencil. Konon memiliki kemampuan luar biasa dalam mengungkap misteri dan mengusir energi negatif. Tanpa membuang waktu, mereka segera berangkat ke desa tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang pria tua bernama Esteban. Yang mengejutkan, sebelum Meg sempat mengatakan apapun, Esteban sudah lebih dulu mengetahui tentang dirinya. Meg terkejut dengan hal itu, tetapi segera mengetahui penyebabnya. Ternyata salah satu temannya telah lebih dulu mengirimkan informasi lengkap tentang dirinya melalui pesan singkat ke ponsel sang dukun. Setelah memahami situasi yang dialami Max, Esteban segera mempersiapkan ritual untuk mencari tahu asal-usul masalahnya. Dengan penuh konsentrasi, ia mulai membaca tanda-tanda yang muncul selama ritual berlangsung. Setelah beberapa saat, ia pun mengungkapkan hasil pengamatannya. Menurut Esteban, keunikan yang dimiliki Max bukanlah kebetulan. Itu adalah warisan dari ayahnya yang dulu pernah mengalami hal serupa. Sang ayah, menurut cerita, pernah dikutuk oleh seorang wanita yang merasa terzalimi olehnya. Kutukan itu kemudian diwariskan kepada Meg, menyebabkan ia mengalami berbagai kejadian aneh dan tidak masuk akal sepanjang hidupnya. Namun Meg tidak mudah percaya. Ia merasa bahwa Esteban hanya mengarang cerita untuk menakutinya. Dengan nada skeptis, ia mempertanyakan kebenaran ucapan sang dukun dan menduga bahwa semua ini hanyalah kebohongan belaka. Meski begitu, sahabat-sahabatnya mulai merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Esteban. Merasa putus asa dan kelelahan dengan semua kejadian yang menimpa dirinya, Max akhirnya memilih untuk berserah diri. Dengan penuh kerendahan hati, ia pergi ke sebuah gereja dan berdoa memohon agar kutukan yang menghantuinya selama ini bisa dihilangkan dari hidupnya. Dalam keheningan tempat ibadah, ia merenungkan segala hal yang telah terjadi, berharap ada keajaiban yang dapat membebaskannya dari belenggu takdir yang terasa begitu berat. Cerita pun berlanjut setelah Meg dan teman-temannya menyelesaikan kuliah. Namun meskipun mereka telah lulus, mendapatkan pekerjaan yang layak ternyata bukan perkara mudah. Mereka menghadapi kesulitan ekonomi dan mulai merasa putus asa. Hingga akhirnya sebuah ide muncul. Mereka memutuskan untuk mencoba keberuntungan melalui siaran langsung di salah satu platform media sosial. Dalam siaran tersebut, Meg dengan percaya diri menawarkan sesuatu yang selama ini membuatnya dikenal, yaitu tongkat saktinya. Dengan cara yang unik dan penuh hiburan, mereka berhasil menarik perhatian warganet. Tak disangka, strategi itu membuahkan hasil. Popularitas mereka pun melonjak drastis, mengantarkan mereka ke puncak ketenaran dalam waktu singkat. Di akhir sesi podcast, Rina kembali mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang penasaran. Jadi, dengan semua pencapaian ini, apakah kutukan yang selama ini Meg takuti sudah benar-benar hilang? Max terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Ia mengaku bahwa dalam tidurnya, ia pernah mendapatkan mimpi yang memberinya petunjuk, yaitu kutukan itu hanya akan hilang jika ia menemukan wanita yang benar-benar ia cintai. Namun hingga saat ini, ia belum tahu di mana wanita itu berada. Ia tidak tahu apakah takdir akan membawanya bertemu dengan wanitanya atau tidak. Kisah ini kemudian membawa kita kembali ke masa lalu, ke saat-saat Meg masih menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Suatu hari tanpa disengaja, ia berpapasan dengan seorang gadis cantik bernama Rose. Sejak pandangan pertama, Meg langsung terpikat oleh pesona Rose. Namun harapannya pupus begitu mengetahui bahwa Rose sudah memiliki kekasih. Meski merasa kecewa, Meg tidak bisa begitu saja menghapus perasaannya. Diam-diam, ia mencuri foto Rose untuk disimpan sebagai kenangan sekaligus pelarian dari rasa patah hatinya.
Waktu berlalu dan bertahun-tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka. Dalam sebuah kesempatan, Meg dan Rose bertemu lagi. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang panjang lebar, hingga larut dalam suasana penuh kehangatan. Tanpa disadari, percakapan itu membawa mereka semakin dekat, hingga akhirnya hubungan mereka berujung pada sebuah momen bermain futsal bersama. Namun kejadian tersebut justru berakhir di luar dugaan. Karena tidak mampu menahan dampak dari peristiwa malam itu, Rose dilarikan ke rumah sakit. Merasa bersalah, beberapa hari kemudian Meg memberanikan diri untuk mengunjungi Rose di rumahnya. Kabar baiknya, Rose selamat meski sempat mengalami kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dengan penuh ketulusan, Meg meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Di tengah perbincangan itu, Max akhirnya mengungkapkan perasaannya yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia dengan jujur menyatakan cintanya kepada Rose, berharap masih ada peluang bagi mereka untuk bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah pengakuan itu, kekasih Rose, seorang pria bernama Harry, mengetahui kehadiran Meg di rumahnya. Marah dan tersulut emosi, Harry langsung mengusir Meg tanpa memberikan kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Sejak saat itu, Meg tidak pernah lagi bisa bertemu dengan Rose. Beberapa bulan berlalu, Meg tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang yang tak ia kenal. Setelah diselidiki, ia akhirnya mengetahui bahwa dalang di balik penculikan itu adalah Harry. Rasa benci dan dendam telah membuat Harry kehilangan kendali. Ia merasa bahwa Meg telah menghancurkan hidupnya karena kehadirannya menyebabkan Rose membatalkan pertunangan mereka. Rupanya, Rose telah jatuh cinta pada Meg dan tak bisa melupakan tongkat sakti milik Max. Dipenuhi amarah dan sakit hati, Harry pun melakukan tindakan yang di luar batas. Dalam sebuah aksinya, ia menyingkirkan Rose sebagai bentuk balas dendam. Namun kebenciannya terhadap Max belum berakhir di situ. Harry juga ingin memastikan bahwa Meg tidak akan pernah lagi menggunakan tongkat saktinya dengan cara memotongnya. Setelah kejadian mengerikan itu, Meg dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ketika akhirnya ia sadar beberapa hari kemudian, seorang suster datang menghampirinya dan menunjukkan bagian tongkatnya yang telah terpotong. Namun ada secerah harapan. Sang suster menyampaikan bahwa masih ada seseorang yang bisa membantunya. Seorang dukun sakti bernama Stephen dikabarkan memiliki kemampuan untuk menyambung kembali apa yang telah hilang. Lalu film pun selesai.